Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Kadek Niselia Pramesti dengan NIM 19130111052 dari kelas 4C Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai sekarang dari anuitas biasa dan bagaimana cara menghitung N. Simak baik-baik ya. Nilai sekarang dari anuitas biasa. Nilai sekarang dari anuitas adalah jumlah nilai sekarang dari seluruh pembayaran anuitas. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui nilai saat ini dari sejumlah uang yang akan dibayarkan atau diterima dalam interval waktu tertentu selama periode yang telah ditentukan. Nah, nilai sekarang ini kegunaannya untuk apa sih? Jadi nilai sekarang ini dapat digunakan untuk menghitung cicilan KPR, KPA, KKB, menghitung cicilan sewa guna usaha, menghitung tingkat bunga efektif dari suatu pinjaman, menghitung lamanya periode waktu yang diperlukan, menghitung nilai sekarang dari rangkaian pembayaran di kemudian hari, dan menghitung saldo pinjaman pada saat tertentu. Nah, rumusnya apa? Jadi rumusnya itu ada AN sama dengan RA sub N sama dengan R 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I sama dengan R 1 dikurang V pangkat N per I. Nah, adapun keterangannya, jadi AN itu adalah nilai sekarang dari anuitas biasa untuk N pembayaran, R itu adalah periode pembayaran atau sewa, A sub N itu adalah nilai sekarang dari satu per periode untuk N periode pada tingkat 1 per periode. Nah, untuk lebih memahami nilai sekarang dari anuitas biasa, di sini saya sudah menyiapkan contoh soal. Nah, contoh soalnya itu, Ibu Wati ingin memberikan beasiswa sebesar $3.000 setiap tahunnya, selama 4 tahun dengan pemberian pertama 1 tahun dari sekarang. Nah, jika sekolah bisa mendapatkan 9% laba dari investasi tersebut, maka berapa banyak uang yang harus Ibu Wati berikan sekarang? Nah, penyelesaiannya, kita ketahui R-nya itu adalah $3.000. N-nya itu selama 4 tahun, jadi N sama dengan 4. I-nya itu kan 9%, jadi 0,09. Nah, sebenarnya kita hanya memasukkan ke rumusnya saja. Ke rumus AN sama dengan RA sub N sama dengan R dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I sama dengan R 1 dikurang V pangkat N per I. Nah, kita masukkan R-nya itu kita masukkan ke rumus yang R 1 dikurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I. Nah, kita masukkan R-nya itu adalah $3.000, lalu 1 dikurang 1 ditambah I-nya 0,09 pangkat negatif 4 karena N-nya 4 per I-nya 0,09. Nah, di sini kita ubah 1 ditambah 0,09 pangkat negatif 4 kita ubah menjadi per, yaitu 1 per 1 ditambah 0,09 pangkat 4. Jadi dapatkanlah ini bawah, lalu kita hitung 1 dikurang 1 per 1 ditambah 0,09 pangkat 4 dan kita ubah 0,09 itu menjadi 100 per 9. Mengapa demikian? Karena untuk mempermudah perhitungan. Nah, setelah kita ubah, kita mendapatkan hasil 3,2398720. Nah, ini kita kali dengan $3.000 sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya itu $719,16. Nah, jadi banyak uang yang harus Ibu Wati berikan sekarang adalah sebanyak $719,16. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menghitung N. Nah, dalam permasalahan anuitas, N itu merupakan banyaknya pembayaran yang harus dilakukan. Dalam mencari nilai N, penting untuk diingat bahwa N adalah jumlah dari awal periode sampai periode terakhir. Nah, di sini kita harus berhati-hati dalam membedakan antara tanggal pembayaran pertama dengan tanggal dari awal periode pertama anuitas. Dalam anuitas biasa, pembayaran dilakukan pada akhir setiap periode.
Untuk menghitung N dalam hal ini harus menemukan jumlah periode dari pembayaran pertama sampai pembayaran terakhir dan lalu tambahkan 1. Nah, contoh soalnya nih. Sebuah anuitas biasa mulai dari 1 Juni 1988 dan berakhir pada 1 Desember 1993. Pembayaran dilakukan setiap 6 bulan. Carilah N. Nah, untuk penyelesaiannya, kita pertama-tama harus mencari berapa selisih tahunnya, berapa selisih bulannya, dan berapa selisih harinya. Nah, untuk tahunnya, 1993 itu dikurang 1988 itu sama dengan 5 tahun. Jadi selisihnya adalah 5 tahun. Lalu kita cari selisih bulannya. Nah, bulannya itu untuk bulan Desember itu kan bulan ke-12 dan untuk bulan Juni itu adalah bulan ke-6. Jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6 bulan. Jadi selisihnya itu 6 bulan. Nah, untuk harinya karena sama-sama tanggal pertama, jadi itu adalah hari pertama kan. Jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0 hari. Nah, untuk menghitung jumlah periode waktunya itu sama dengan selisih tahun dikali berapa kali pembayaran dilakukan per tahun, sehingga mendapatkan 5 dikali 2, karena kan pembayaran dilakukan setiap 6 bulan nih. Jadi kalau 1 tahun itu kan pembayaran dilakukan selama 2 kali, makanya 5 dikali 2. Ditambah selisih bulan dibagi setiap berapa bulan membayarnya. Nah, jadi kan ini setiap 6 bulan, makanya ditambah 6 bagi 6. Sama dengan 5 kali 2 itu 10, 6 bagi 6 itu 1, jadi 10 tambah 1 sama dengan 11. Nah, perlu diingat untuk menghitung N dalam hal ini harus menemukan jumlah periode dari pembayaran pertama sampai pembayaran terakhir dan lalu ditambahkan 1. Sehingga jumlah periode waktunya kan tadi kita sudah menemukan 11 tuh. Jadi 11 ditambah 1 sama dengan 12. Jadi banyaknya pembayaran yang harus dilakukan yaitu sebanyak 12 kali. Nah, sekian pembahasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.